Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Pratama. Hari ini saya ingin menjelaskan rangkuman dari pertemuan 3 mata kuliah metode penelitian, yaitu tentang masalah penelitian. Tentang masalah penelitian adalah penyimpangan dari kondisi yang diharapkan yang memerlukan pemecahan atau penyelidikan sistematis. Ini bisa berupa kesenjangan antara teori dan kenyataan, atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban melalui penelitian. Untuk mengembangkan masalah penelitian, perlu ada kesenjangan atau penyimpangan dari yang seharusnya terjadi, pertanyaan yang memungkinkan lebih dari satu jawaban, kemungkinan untuk diuji metode penelitian. Sumber masalah penelitian. Singkatnya, sumber masalah penelitian dapat berasal dari berbagai macam kondisi. Sumber masalah penelitian dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan non-formal. Sumber masalah penelitian non-formal antara lain: nomor 1, pengalaman. Pengalaman peneliti dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber permasalahan untuk dikaji dalam sebuah penelitian, asalkan memenuhi 3 faktor. Sebuah permasalahan dapat dikembangkan menjadi penelitian. Nomor 2, konsensus atau kesepakatan. Masalah penelitian dapat muncul dari hasil kesepakatan, contohnya persetujuan dari para ahli di bidang yang sama mengenai suatu persoalan yang terjadi. Umumnya pendekatan ini diterapkan oleh para ilmuwan yang sudah ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, fenomenologi, berarti peneliti menemukan permasalahan baru dari fenomena atau kejadian yang dapat diteliti. Pendekatan ini paling sering digunakan oleh peneliti muda, misalnya mahasiswa semester akhir ketika mencari tema untuk membuat skripsi. Latar belakang penelitian dibuktikan secara empiris atau faktual. Yang keempat, konjektur. Permasalahan dapat ditemukan secara naluriah dan tanpa dasar yang jelas. Orang-orang yang memiliki intuisi kuat dan peka terhadap fenomena penelitian biasanya mudah melakukannya, asalkan latar belakang dari permasalahan tersebut bisa dijelaskan, maka bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian ilmiah. Sumber masalah penelitian formal. Nomor 1, analogi. Peneliti dapat menemukan masalah dari mengadaptasi masalah suatu pengetahuan dan menerapkannya dalam bidang pengetahuan baru. Namun, kedua bidang tersebut harus sesuai. Yang kedua, rekomendasi penelitian lain. Permasalahan dapat ditemukan dari rekomendasi hasil suatu penelitian. Jadi, peneliti akan merekomendasikan suatu masalah kepada peneliti lain pada bagian akhir jurnal. Di dalamnya, peneliti juga akan menjabarkan keterbatasan, kesimpulan dari penelitian itu, dan saran untuk peneliti lain. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap untuk memperkaya teori, sehingga suatu saat ilmuwan lain dapat menemukan jawaban final. Umumnya, pendekatan ini dilakukan oleh ilmuwan dalam bidang kedokteran atau farmasi. Yang ketiga, renovasi. Renovasi berarti peneliti menemukan permasalahan dengan cara mengganti, mengurangi, maupun menambahkan unsur baru untuk memperkaya suatu teori yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Syarat masalah penelitian. Nomor 1, relevansi. Masalah harus memiliki relevansi dengan bidang ilmu yang diteliti dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada. Yang kedua, kesenjangan pengetahuan. Harus ada kesenjangan antara apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui dalam literatur ilmiah. Yang ketiga, dapat diuji. Masalah penelitian harus dapat diuji dengan metode ilmiah. Artinya, harus bisa dikumpulkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Spesifik. Masalah penelitian harus cukup spesifik sehingga dapat dijawab dalam ruang lingkup penelitian yang terbatas. Signifikasi. Masalah harus memiliki dampak yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat atau disiplin ilmu yang terkait. Originalitas. Masalah penelitian harus menawarkan perspektif baru atau pendekatan yang belum pernah diteliti sebelumnya.
dapat dicapai. Masalah harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, keahlian, dan peralatan. Etis, penelitian harus mematuhi standar etika penelitian, termasuk perlindungan subjek penelitian dan integritas data. Memulai menulis penelitian bisa menjadi proses yang menantang, tetapi dengan pendekatan yang terstruktur dapat mempermudah proses tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti. Nomor 1, tentukan topik penelitian. Pilih topik yang menarik dan relevan bagi Anda serta bidang ilmu yang Anda pelajari. Pastikan topik tersebut memiliki cukup sumber daya dan literatur yang tersedia. Yang kedua, buat rencana penelitian. Susun rencana yang mencakup tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis. Rencana ini akan membantu Anda tetap fokus selama proses penelitian. Yang ketiga, lakukan riset awal. Kumpulkan informasi awal tentang topik Anda untuk memahami konteks dan ruang lingkup penelitian. Ini termasuk tinjauan literatur dan studi terdahulu. Yang keempat, membuat kerangka teoritis. Langkah ini akan menjadi dasar bagi penelitian Anda, menghubungkan teori-teori yang ada dengan pernyataan penelitian Anda. 5. Kumpulkan data. Tentukan metode pengumpulan data yang akan Anda gunakan, baik itu kualitatif atau kuantitatif, dan mulailah pengumpulan data sesuai dengan metode tersebut. 6. Analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis untuk menemukan pola, hubungan, atau temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian Anda. Yang ketujuh, tulis laporan penelitian dengan data dan analis yang telah Anda lakukan. Mulailah menulis laporan penelitian Anda. Pastikan untuk mengikuti format yang tepat dan menyertakan semua bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Nomor 8, revisi dan penyuntikan. Setelah draft awal selesai, lakukan revisi dan penyuntikan untuk memastikan bahwa makalah Anda jelas, koheren, dan bebas dari kesalahan. 9. Konsultasi dengan pembimbing. Jangan ragu untuk meminta masukan dan saran dari pembimbing atau kolega yang berpengalaman dalam penulisan penelitian. Nomor 10. Publikasi. Setelah makalah Anda selesai dan direvisi, pertimbangkan untuk mempublikasinya di jurnal ilmiah agar dapat dibaca dan dinilai oleh komunitas ilmiah. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses penemuan dan mendefinisikan masalah yang ingin diteliti dalam suatu studi atau penelitian. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting seperti 1. Pemahaman umum, memahami fenomena atau situasi yang ingin diteliti. Yang kedua, analisis mendalam, menganalisis masalah untuk memahami sifat dan akar penyebabnya. Yang ketiga, kumpulkan literatur, mengumpulkan literatur yang tersedia untuk memperkaya pemahaman tentang masalah. Yang keempat, diskusi dengan ahli, mengembangkan ide-ide melalui diskusi dengan ahli atau pembimbing. 5. Penyusunan masalah. Menyusun masalah penelitian secara rinci yang mencakup efek masalah pada fenomena yang diteliti. Yang keenam, pernyataan masalah, membuat pernyataan masalah yang jelas dan terukur yang akan menjadi panduan dalam proses penelitian. Rumusan masalah. Rumusan adalah pernyataan yang jelas dan terstruktur yang merinci masalah yang akan diteliti dalam suatu studi atau penelitian. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membatasi lingkup penelitian sehingga peneliti dapat fokus pada topik yang relevan dan memperoleh hasil yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa karakteristik dari rumusan masalah yang baik. Nomor 1, spesifik dan jelas. Yang kedua, relevan, harus relevan dengan tujuan penelitian dan bidang ilmu yang diteliti. Yang ketiga, mengandung aspek tantangan, sebaiknya mengandung tantangan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, memiliki nilai penelitian. Masalah yang diteliti harus memiliki nilai penelitian, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu tertentu. Yang kelima, memiliki keaslian. Masalah yang dipilih sebaiknya belum pernah diteliti sebelumnya atau setidaknya menawarkan perspektif baru. Yang keenam, dapat diuji. Masalah harus bisa diuji dengan metode ilmiah yang sesuai. Pertanyaan penelitian.
Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi. Ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara satu, apa yang seharusnya terjadi, perspektif, dan sebenarnya terjadi, deskriptif. Yang kedua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Yang ketiga, apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. 3 macam pertanyaan penelitian. 1. Deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya. Dengan menggunakan kata tanya apa, lazimnya dianjurkan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Lazimnya digunakan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Yang ketiga, eksplanatoris, yakni untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji. Dengan mengajukan pertanyaan, apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Lazimnya untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Contoh pertanyaan penelitian. Contoh untuk masing-masing pertanyaan penelitian tersebut ialah sebagai berikut. 1. Pertanyaan deskriptif. Apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dengan memajukan sekolah yang dipimpinnya? Yang kedua, pertanyaan eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? Yang ketiga, pertanyaan eksplanatoris. Bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.